Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yeni Susanti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang grup sebagai dasar pembahasan perkuliahan teori grup hingga. Untuk pembahasan kali ini kita langsung masuk ke definisi grup. Untuk definisi grup, kita mulai dengan grupoid G dengan operasi biner star. Nah, untuk grupoid ini pembahasannya sudah ada di video saya sebelumnya. Grupoid G dengan operasi biner star itu disebut grup jika memenuhi 3 aksioma ini. Yang pertama, operasi binernya itu harus bersifat asosiatif, yaitu untuk setiap 3 elemen di dalam G, katakanlah X, Y, dan Z. X kita operasikan dengan hasil operasi Y dengan Z, itu harus sama dengan hasil operasi dari X star Y dilanjutkan dioperasikan dengan Z. Nah, kemudian yang nomor 2 ini adalah aksioma eksistensi elemen identitas terhadap operasi biner star. Artinya, kita punya satu elemen, EG katakanlah di G, sehingga untuk setiap X anggota G, EG dioperasikan dengan X itu hasilnya sama dengan X dioperasikan dengan EG, dan sama dengan X. Kemudian yang nomor 3, setiap elemen di G memiliki inverse terhadap operasi star. Dengan kata lain, untuk setiap X yang berada di G, terdapat Y anggota G, Y-nya ini bisa tergantung dari X, sedemikian sehingga X dioperasikan dengan Y, hasilnya sama dengan Y dioperasikan dengan X, dan harus sama dengan elemen identitas EG. Nah, grup G dengan operasi biner star ini dikatakan komutatif atau abelian jika operasi biner star ini bersifat komutatif. Dengan kata lain, untuk setiap XY yang berada di G, ini berlaku X star Y, ini sama dengan Y star X. Grup G itu dikatakan berhingga atau disebut grup berhingga atau grup hingga jika banyaknya anggota G itu berhingga. Nah, banyaknya elemen dari G itu dinotasikan dengan ini kardinalitas G atau O dalam tanda kurung ini G. Nah, ini selanjutnya banyaknya elemen dari G ini disebut sebagai order dari G. Nah, berikut ini kita berikan contoh-contoh grup. Yang pertama, ini grup yang sudah kita kenal. Jadi Z dengan operasi penjumlahan. Apa itu Z? Z itu adalah himpunan semua bilangan bulat. Kemudian Q dengan penjumlahan, R dengan operasi penjumlahan, C dengan operasi penjumlahan, Q, R, C itu berturut-turut adalah himpunan semua bilangan rasional, himpunan semua bilangan real, dan himpunan semua bilangan kompleks. Nah, kemudian berikutnya ini di sini ada R plus ini menyatakan himpunan semua bilangan real positif. Ini juga merupakan grup terhadap operasi perkalian bilangan. Nah, pada contoh nomor 1 ini, grup ini, kelima grup tersebut bukan merupakan grup hingga. Kemudian pada nomor 2, kita punya grup ini yang berisikan matriks-matriks berukuran N kali N atas R dengan operasi penjumlahan matrik. Yang ketiga, ini G dengan operasi biner star. Ini apa itu G? G-nya adalah himpunan ini A, B, dan starnya itu didefinisikan seperti pada tabel ini. Ya, ini kelihatan A-nya adalah sebagai elemen identitas. Kemudian di sini ini inverse-nya A adalah A jelas. Kemudian inverse dari B itu adalah B sendiri. Nah, contoh grup yang lainnya, di sini ada himpunan semua kelas modulo N dengan operasi penjumlahan modulo N. Ini merupakan grup abelian dan jelas berhingga. Elemennya adalah kelas yang memuat 0 sampai dengan kelas residu yang memuat N-1. Kemudian yang nomor 5, ini adalah grup GLNR. Apa itu GLNR? GLNR adalah himpunan semua matrik-matrik berukuran N kali N atas R. R-nya tadi adalah himpunan semua bilangan real. Dengan syarat di sini untuk menjadi anggota GLNR tadi determinannya tidak boleh sama dengan 0. Nah, GLNR ini terhadap operasi perkalian matriks
ini merupakan grup. Jelas di sini ini bukan grup yang berhingga. Kemudian yang nomor 6, ini himpunan R pangkat R, yaitu himpunan semua fungsi dari R pangkat R terhadap operasi penjumlahan fungsi yang didefinisikan seperti ini juga merupakan grup. Jadi penjumlahannya ini didefinisikan sebagai F plus G dikenakan pada X, itu didefinisikan sebagai jumlahan dari peta-peta F dan G setelah dikenakan masing-masing pada X. Nah, berikutnya yang nomor 7, ini kita punya matriks lagi, himpunan semua matriks berukuran 2x2 dengan entry-nya itu adalah 0 atau 1 ya, jadi elemen dari Z2, kemudian dengan operasi penjumlahan matriks. Nah, kemudian yang nomor 8, ini kita punya himpunan semua fungsi dari himpunan tak kosong A, ini A-nya di sini ini berhingga ya, kemudian fungsinya tadi untuk menjadi pitch A, ini F-nya itu harus bijektif. Kemudian operasi binernya ini tadi adalah operasi komposisi fungsi dengan definisi seperti ini, F dikomposisikan dengan G dikenakan pada X anggota A sebarang, itu didefinisikan sebagai F dikenakan pada G dikenakan pada X. Ini juga merupakan grup. Elemen identitasnya apa? Elemen identitasnya untuk yang di 8 ini adalah fungsi identitas. Kemudian yang nomor 9 itu ini sejalan dengan yang tadi yang di nomor 5, ini juga grup, cuma di sini ini R-nya diganti dengan ZP, di mana P-nya itu adalah bilangan prima. Kemudian yang nomor 10, kita punya himpunan Q plus. Apa itu himpunan Q plus? Di sini ini adalah himpunan semua bilangan rasional positif. Kemudian operasi biner starnya itu didefinisikan seperti berikut ini. Jadi X star Y didefinisikan sebagai X kali Y dibagi 2. X kali Y-nya ini perkaliannya di sini ini adalah perkalian bilangan biasa. Nah, Q plus dengan operasi biner star ini juga merupakan grup dengan elemen identitasnya adalah 2. Nah, berikutnya ini adalah Klein for group. Jadi grup V dengan operasi biner star, di mana V-nya itu adalah himpunan E, A, B, C. Kemudian operasi biner starnya ini didefinisikan seperti pada tabel ini. Kalau kita lihat di tabel, ini operasinya ini bersifat komutatif. Selanjutnya, ini kita punya grup non-abelian yang berorder 8, yaitu grup quaternion. Nah, apa itu grup quaternion? Di sini, ini grup Q dengan ini anggotanya adalah plus minus 1, plus minus I, plus minus J, plus minus K. Ini dengan satunya sebagai elemen identitas, serta operasi jotnya ini memenuhi I kuadrat sama dengan J kuadrat sama dengan K kuadrat sama dengan minus 1. Kemudian hasil operasi atau hasil perkalian I dan J itu sama dengan K. Hasil operasi J dengan K ini sama dengan I. Hasil operasi K dengan I sama dengan J, kemudian sebaliknya J kali I hasilnya minus K, K kali J sama dengan minus I kali K sama dengan minus J. Ini secara keseluruhan Q dengan dilengkapi operasi biner dot ini disebut sebagai grup quaternion. Kemudian berikutnya kita bahas sifat dasar elemen grup. Ini beberapa hal saja yang saya bahas. Yang pertama, di sini untuk sebarang grup G dan elemen A, B, C di G, kita akan punya yang pertama bahwa persamaan AX sama dengan B dan BY sama dengan A, ya, A star X sama dengan B atau B star Y sama dengan A. Ini masing-masing memiliki solusi yang tunggal dalam X dan Y di dalam G. Kemudian yang nomor 2, kita punya sifat kanselatif, yaitu jika A star B itu sama dengan A star C, maka B pasti sama dengan C, dan ini disebut sebagai sifat kanselatif kiri. Kemudian jika B star A sama dengan C star A, maka pasti B sama dengan C, atau ini yang disebut sebagai sifat kanselatif kanan. Nah, sifat kanselatif kiri dan kanan ini menyebabkan kalau kita punya grup hingga, kemudian operasi binernya kita tabelkan,
dalam setiap baris dan dalam setiap kolom itu tidak akan kita temukan elemen yang sama. Kemudian sifat dasar elemen grup berikutnya adalah sebagai berikut ini. Jadi misalkan G dengan operasi biner star ini merupakan grup, maka berlaku yang pertama, elemen identitas G itu bersifat tunggal. Kemudian yang nomor 2, untuk sebarang A yang berada di G, inverse dari A, atau kita notasikan dengan A pangkat minus 1, itu bersifat tunggal. Kemudian yang nomor 3, untuk sebarang A dan B yang berada di G, hasil kali A star B inverse, ya, atau inverse-nya A star B, itu sama dengan B inverse dikali atau dioperasikan dengan A inverse. Untuk elemen identitas G ini tidak terpaku untuk grup sebenarnya ketunggalannya. Jadi kalau kita punya monoid atau dalam hal ini dia adalah semi group dengan elemen identitasnya itu pasti selalu tunggal. Kita masuk ke konsep subgroup sekarang. Misalkan kita punya grup G dengan operasi biner star. Dan kita juga punya himpunan tak kosong H yang menjadi himpunan bagian dari G. Nah, himpunan H ini disebut subgrup dari G jika H terhadap operasi biner ini merupakan grup. Jadi dalam hal ini operasi biner G dan H ini sama, hanya itu disebut sebagai subgrup dari G dan dinotasikan dengan H kurang dari atau sama dengan G. Untuk membuktikan bahwa suatu himpunan tak kosong dari satu grup itu merupakan subgrup, pada dasarnya kita selalu bisa mengembalikan pada definisi grup dengan menggunakan aksioma-aksiomanya. Tetapi untuk lebih efektif atau lebih singkat, kita bisa menggunakan syarat perlu dan cukup yang ada di bawahnya ini. Bahwa kalau kita punya grup G dengan operasi biner star, nah himpunan H subset G yang tak kosong itu akan menjadi grup, subgrup, ini yang pertama ini, jika dan hanya jika untuk setiap X, Y yang berada di H, X dioperasikan dengan inverse-nya Y, itu akan masuk ke H. Dan ini ekivalen dengan mengatakan untuk setiap X, Y yang berada di H, jadi di sini ini maaf kurang, untuk setiap X, Y yang berada di H. Ini berlaku X star Y itu berada di H dan Y inverse itu juga berada di H. Nah, sifat-sifat subgroup itu apa saja? Di sini ini akan saya berikan dua sifat. Yang pertama, bahwa irisan dua subgroup itu merupakan subgroup. Jadi, kita punya grup G misalkan, kemudian H1 dan H2 ini masing-masing adalah subgrup dari G, maka irisan dari H1 dan H2 ini pasti merupakan subgrup dari G. Nah, dari sifat 1 ini kita bisa generalisasikan ke sifat 2. Jadi, kalau kita punya grup G, kemudian kita punya family subgrup-subgrup dari G, ya. Jadi HI ini adalah subgrup dari G untuk semua I yang berada di himpunan indeks I, maka irisan dari semua HI ini untuk semua I yang dijalankan untuk semua I yang berada di himpunan indeks I, maka irisannya ini juga akan membentuk subgrup di G. Kemudian kita di sini ini punya definisi order element. Apa itu order element? Misalkan kita punya grup G dengan operasi biner star dan A itu anggota G atau A elemen G. Nah, order atau periode elemen A kita notasikan dengan O dalam tanda kurung A. Ini didefinisikan sebagai bilangan asli N, terkecil ini mestinya. Sekali lagi, order atau periode elemen A itu didefinisikan sebagai bilangan asli N terkecil, sehingga A pangkat N ini sama dengan EG. Nah, bilangan asli N terkecil ini belum tentu selalu ada. Nah, dalam hal bilangan asli ini tidak ditemukan untuk elemen A, maka A itu dikatakan berorder tak hingga atau disebut elemen yang aperiodik. Nah, sifat order elemen itu apa saja?
kita ingat kembali, jadi kalau kita punya grup G dengan operasi biner star, kemudian kita juga punya dua elemen A dan B di G, kemudian kita juga punya order A itu sama dengan N, maka kita akan punya yang pertama, jika untuk suatu bilangan asli M ini berlaku A pangkat M sama dengan EG, maka N itu pasti membagi habis M. Kemudian yang nomor 2, untuk setiap bilangan bulat positif T itu berlaku order A pangkat T itu sama dengan N dibagi dengan GCD dari N dan T. Apa itu GCD? GCD itu adalah pembagi persekutuan terbesar. Periode H dinotasikan dengan per H, didefinisikan sebagai bilangan asli terkecil N yang memenuhi ini. Jadi untuk setiap X yang berada di H, itu X pangkat N harus sama dengan elemen identitas G. Nah, secara umum, order H atau banyaknya elemen dari H itu belum tentu sama dengan periode dari H. Sebagai contoh, grup kuaternion. Grup kuaternion itu merupakan grup berorder 8, namun periode grup kuaternionnya itu adalah 4. Nah, berikutnya adalah relasi tilde L dan tilde R pada grup G. Misalkan kita punya grup G dengan operasi biner star dan H itu adalah subgrup dari G, kita bisa mendefinisikan relasi tilde L dengan definisi X tilde L, ini Y, atau ini kita juga bisa mendefinisikan relasi tilde R. Jadi di sini ini juga sama dalam tanda kurung, ini relasi tilde R. Definisinya X tilde L Y, ya. X berelasi tilde L dengan Y itu jika dan hanya jika X inverse star Y itu masuk ke H, atau untuk yang tilde R itu yang di dalam tanda kurung ini yang berwarna biru. Nah, relasi tilde L maupun tilde R ini masing-masing merupakan relasi ekivalensi pada G, jadi memenuhi sifat refleksif, kemudian memenuhi sifat simetris dan transitif. Kemudian, kelas ekivalensi yang memuat elemen X itu adalah himpunan X star H dengan hanya ini dijalankan untuk semua elemen di H besar. Kemudian untuk kelas ekivalensi yang memuat elemen X relatif terhadap relasi ekivalensi tilde R, ini adalah yang di dalam kurung yang berwarna biru. Ini memuat X juga. Kenapa? Karena H itu pasti memuat elemen identitas, sehingga elemen identitas kali X itu akan menghasilkan X. Nah, selanjutnya ini tadi himpunan ini X star H untuk semua H yang berada di H ini kita notasikan dengan X star H. Kemudian yang X-nya di kanan kita notasikan dengan ini. Nah, himpunan X star H ya, ini disebut sebagai koset kiri dari H yang memuat X. Nah, H star X ini disebut sebagai koset kanan dari H yang memuat X. Nah, himpunan semua koset kiri dari H itu selanjutnya dinotasikan dengan G track H atau G per H, atau dengan kata lain G per H ini adalah himpunan X star H dengan X-nya dijalankan untuk semua elemen di H. Nah, lebih lanjut dalam hal H bersifat normal di G, ya, jadi di sini ini di G ini penting. Apa itu artinya normal di G? Artinya X dioperasikan star dengan H, ini akan selalu sama dengan H dioperasikan dengan X untuk setiap X yang berada di G. Nah, ini mengakibatkan G per H-nya itu terhadap operasi penjumlahan bintang ini merupakan grup, yang mana operasi bintangnya ini didefinisikan sebagai berikut ini. Jadi ini koset kiri yang memuat X dioperasikan bintang dengan koset kiri H yang memuat Y, ini didefinisikan sebagai koset kiri H yang memuat X star Y. Untuk setiap X star H, Y star H berada di G per H. Kemudian
Misalkan H ini kardinalitasnya P, maka untuk sembarang X yang berada di G, koset kiri dari H yang memuat X ini kardinalitasnya akan sama dengan P dan sebaliknya. Dengan kata lain, kardinalitas H dengan kardinalitas kosetnya itu selalu sama. Lebih lanjut, koset kiri H yang memuat X, ya, X star H, ini akan sama dengan H jika dan hanya jika X-nya itu berada di H. Nah, berikutnya adalah teorema Lagrange. Teorema Lagrange ini mengatakan jika G ini merupakan grup hingga dan H itu adalah subgrup dari G, maka order dari H itu pasti membagi habis order G. Kemudian lebih lanjut, banyaknya koset kiri dari H, yaitu kardinalitas dari G per H, itu akan sama dengan pembagian dari order G dan order H. Jadi akan sama dengan order G dibagi dengan order H. Kemudian berikutnya, itu adalah subgrup yang dibangun oleh satu himpunan. Misalkan kita punya grup G dengan operasi biner star, atau dalam hal ini operasi binernya bisa kita abaikan. Kemudian misalkan X itu adalah himpunan tak kosong subset dari G. Kemudian kita punya himpunan K cantik indeks X, yaitu himpunan semua subgrup-subgrup di G yang memuat X, atau dinotasikan seperti ini di bawah ini. Ya. Nah, irisan semua subgrup-subgrup di KX ini kita notasikan dengan ini. X kurung siku ini merupakan subgrup terkecil yang memuat X dan disebut sebagai subgrup yang dibangun oleh X. Subgrup terkecil yang memuat X tadi itu tidak lain adalah beranggotakan elemen-elemen dengan bentuk seperti ini. Jadi A1 pangkat E1 dikali A2 pangkat E2 dikali dan seterusnya sampai AN pangkat EN. Dengan N-nya ini menyatakan bilangan bulat non negatif. Kemudian AI-nya ini berada di X. Kemudian EI-nya ini untuk semua I itu plus 1 atau minus 1. Dengan kata lain, di sini ini adalah elemen-elemen dari X atau elemen-elemen inverse dari elemen-elemen X. Nah, konsep yang terakhir di sini adalah homomorfisme grup. Jadi homomorfisme ini adalah pemetaan yang mengawetkan operasi biner dari grupnya. Apa itu? Nah, misalkan kita punya dua grup di sini, G dengan operasi biner star dan G aksen dengan operasi binernya star aksen. Nah, pemetaan F katakanlah dari G ke G star ini disebut homomorfisme grup jika untuk setiap X, Y yang berada di G, hasil peta dari X star Y itu sama dengan hasil kali peta X dengan peta Y, dan ini hasil kali yang di kanan ini adalah hasil kali di G aksen. Nah, homomorfisme grup yang bijektif itu disebut isomorfisme. Kemudian dua grup G dan G aksen itu yang dikatakan isomorfis jika kita bisa menemukan isomorfisme dari G ke G aksen atau sebaliknya. Nah, dalam hal grup G dan grup G aksen ini isomorfis, kita akan gunakan notasi seperti ini. Nah, contoh homomorfisme ini misalkan kita punya tadi ya, di awal kita punya grup R dengan operasi penjumlahan plus dan juga grup R plus dengan operasi perkalian. Nah, pemetaan F dari R ke R plus dengan definisi ini, Fx sama dengan 2 pangkat X untuk setiap X yang berada di R, ini merupakan homomorfisme grup. Sebab untuk setiap XY yang berada di R, ini F dikenakan pada jumlahan X dan Y, dengan menurut definisinya tadi akan sama dengan 2 pangkat X plus Y. Ini dari sini kita akan punya 2 pangkat X kali 2 pangkat Y, dan ini tidak lain adalah Fx kali Fy. Nah, kemudian di sini ya kita juga punya bahwa grup-grup yang berorder 2 itu saling isomorfis. Demikian juga untuk grup-grup yang berorder 3 itu saling isomorfis. Ya, jadi grup subset Z3 ini yang beranggotakan 1 bar dan 2 bar terhadap operasi perkalian ini isomorfis dengan grup ini yang beranggotakan matrik identitas dan matrik 0110 ini juga terhadap operasi perkalian matrik.
Nah, kemudian sebarang grup berorder 3 ini isomorfis dengan grup Z3+. Jadi pasti komutatif. Sifat homomorfisme grup ini yang pertama di sini kita punya ini, bahwa homomorfisme itu mengawetkan elemen identitas grupnya. Jadi kalau kita punya dua grup G dan G aksen dengan elemen identitas G itu adalah EG, E indeks G, kemudian elemen identitas dari G aksen itu adalah E indeks G aksen, kemudian homomorfismenya adalah F dari G ke G aksen, maka kita akan punya peta dari EG itu adalah EG aksen. Berikutnya, misalkan kita punya grup G dan G aksen dengan operasi binarnya berturut-turut adalah start dan start aksen. Kemudian kita juga punya homomorfisme F ya dari G ke G aksen. Maka kernel F yang didefinisikan sebagai ini himpunan X anggota G yang dipetakan oleh F ke EG aksen ya. Kernel F ini merupakan subgrup yang normal di G. Kemudian image F yang didefinisikan sebagai F dikenakan pada X untuk semua X yang berada di G, ini juga merupakan subgrup, tetapi subgrupnya yang di G aksen. Nah, yang terakhir adalah teorema utama homomorfisme. Jadi kalau kita punya dua grup G dan G aksen, kemudian kita juga punya homomorfisme sebarang F katakanlah dari G ke G aksen, maka kita akan selalu punya ini dua grup ini yang kiri dan kanan ini isomorfis. Yang kiri G per kernel F ini adalah tadi himpunannya adalah himpunan semua koset kiri dari kernel F sebagai subgrup normal ya. Kemudian yang image F ini adalah subgrup di G aksen. Nah, demikianlah untuk penjelasan rangkuman dari konsep grup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.